Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua boleh berkumpul di ruangan ini dengan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak, Ibu, para dewan guru yang saya hormati, perkenankan saya hari ini untuk menyampaikan presentasi visi misi SD Negeri 178 Palu Tengah. Mungkin Bapak Ibu gak tanya-tanya dalam hati untuk apa kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah kita. Adapun kegiatan yang saya laksanakan hari ini punya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah itu ada dua tujuan. Dua maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi tugas PMN, observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pejabat penilai. Jadi kalau Bapak Ibu itu dinilai oleh kepala sekolah, saya sendiri pada saat observasi di kelas. Sedangkan saya sebagai kepala sekolah dinilai oleh atasan pejabat penilai. Kebetulan atasan pejabat penilai untuk di Serang Utara Barat ini adalah Pak Fitri Remasi. Terima kasih Bapak atas arahannya, atas bimbingannya, atas motivasinya, sehingga saya bisa berdiri di sini untuk mempresentasikan visi dan misi sekolah SD Negeri 178 Palu Tengah. Yang kedua, maksud dan tujuan yang kedua itu sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Jadi maksud dan tujuan mempresentasikan visi misi ini ada dua tujuan. Yang pertama memenuhi tugas PMN, yang pertama memenuhi tugas PMN, dan kedua sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Selanjutnya kita sama-samakan satu persepsi kita, menyamakan persepsi kita tentang apa itu visi dan apa itu misi. Karena ada banyak persepsi, maka hari ini kita menyatukan persepsi kita tentang apa itu visi dan apa itu misi. Visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin kita capai. Jadi visi itu merupakan impian, angan-angan, harapan atau cita-cita dan gambaran umum masa depan yang ingin kita capai. Jadi apa yang ingin kita capai pada satuan pendidikan itu ada pada visi kita. Sedangkan misi adalah langkah-langkah strategis praktis yang akan dilakukan untuk menyempurnakan visi. Jadi langkah-langkah praktik apa yang Katong bisa lakukan, kita dapat lakukan untuk mencapai misi itu ada pada visi. Bisa dalam membentuk tugas, komitmen, dan rencana aksi yang dijadikan sebagai arah untuk mewujudkan visi. Jadi itu langkah-langkah praktis yang strategis, yang praktis yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan visi itu bisa dalam bentuk tugas, bisa dalam bentuk komitmen dan rencana aksi yang dijadikan sebagai arah untuk terwujudnya visi. Jadi itu yang harus kita lakukan. Selanjutnya, apa itu visi dan apa itu misi sekolah? Tadi digambarkan secara umum tentang visi dan misi. Ini juga secara umum apa itu visi dan apa itu misi sekolah.
sekolah. Visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Kenapa kita angkat profil siswa? Karena segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita impikan, yang kita dambakan itu semata-mata untuk keberhasilan siswa. Jadi visi sekolah itu kita angkat profil siswa. Jadi visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Semata-mata itu hanya untuk keberhasilan siswa di masa depan. Sedangkan misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi visi itu dia bisa berhasil, tercapaiannya itu ada pada misi. Jadi visi berhasil itu keberhasilannya itu ada pada visi. Ibaratnya jalan menuju ke visi itu jembatannya ada pada visi sekolah. Jadi keterlaksanaan visi itu berada pada misi yang telah kita susun secara bersama-sama. Lalu visi misi sekolah itu merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Jadi visi misi itu merupakan arah. Misalnya kita mau tujuannya mau ke Ambon, berarti kita sudah tahu arah tujuan kita itu ke Ambon. Langkah-langkah strategis apa yang kita lakukan untuk tiba sampai di Ambon itu dengan cepat dan selamat sampai ke tujuan. Itu ada tertera pada misi. Jadi visi kita misalnya mau ke Ambon, berarti langkah-langkah yang kita lakukan akan ada pada misi itu supaya cepat sampai ke Ambon dan tiba dengan selamat dengan Ambon itu dengan cara apa? Itu ada pada visi. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah penting visi dan misi sekolah itu? Jadi visi dan misi itu penting atau tidak? Apakah cuma ditulis saja, ditempel di dinding sekolah saja kah, dan dibacakan saja, ataukah ada punya kepentingan? Visi dan misi itu punya peranan penting pada lembaga satuan pendidikan. Penting yang pertama yaitu mengarahkan, memberi arah yang jelas bagi warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi itu arah. Visi dan misi itu merupakan arah yang dicita-citakan. Jadi visi itu merupakan kompas. Mau kemana-mana itu harus ada kompas. Kalau ada sing ada kompas berarti ketemu arah mau kemana itu kan terbatas. Kalau ada kompas berarti kita mau kemana, saya sudah tujuan mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, kemana-mana ada sudah ada arah kompas. Oh, arah tujuan ini di mana, arah utara, kompas sudah bisa menunjukkan bahwa disitulah arah kita. Yang berikutnya meningkatkan. Penting yang kedua yaitu meningkatkan. Dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Bapak Ibu yang saya hormati, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi itu saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sebagai guru itu pasti punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Agar dapat meningkatkan kompetensi kita, berarti kita harus banyak belajar. Belajar dan belajar, karena belajar itu sangat penting. Belajar itu sepanjang hayat. Belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal batas waktu. Justru itu dengan belajar maka kita dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visi tadi. Yang ketiga, penting yang ketiga yaitu
mendorong perbaikan yang berkelanjutan, menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Bapak Ibu, visi dan misi yang telah kita susun secara bersama-sama itu harus selalu dievaluasi dan diperbaiki. Karena kita harus lihat indikator-indikator mana yang sudah tercapai dengan baik, sudah terlaksana dengan baik, dan indikator-indikator mana yang belum tercapai atau belum terlaksana dengan baik, harus kita mengevaluasi kembali. Kalau dilihat visi misi itu banyak poin-poinnya, banyak indikator-indikatornya yang belum terlaksana dengan baik, maka perlu diadakan perubahan. Untuk itu, visi dan misi sekolah itu setiap tahun itu harus direvisi, dilihat kembali, karena atas ketercapaiannya itu berarti kalau dilihat banyak indikator belum tercapai berarti perlu direvisi, kalau perlu dirubah visi dan misinya. Yang berikutnya, penting yang keempat yaitu membangun identitas. Visi yang kita akan capai, visi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas khas sekolah yang dapat dikenali publik. Visi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas khas sekolah yang dapat dikenali publik. Di sini saya garis bawahi citra dan identitas khas sekolah. Bapak Ibu, untuk menciptakan citra dan identitas khas sekolah itu, sekolah perlu menampilkan yang terbaik, yang menonjol di sekolah ini, yang berbeda dengan sekolah lain. Jadi kita lihat potensi anak-anak kita, kelebihan-kelebihan dari anak-anak kita, kelebihan potensi dari guru, kelebihan dari guru itu yang menonjol, yang berbeda dengan sekolah lain itu kita tunjukkan. Ibarat yang dijelaskan bahwa di sekolah di Kecamatan Serang Utara Barat ini punya cat itu warna merah. Sekolah kita catnya berwarna kuning. Jadi di antara semua merah itu ada satu warna kuning, yaitu sekolah kita. Jadi kita perlu memberikan hal-hal yang unik, yang berbeda dengan sekolah lain, yang perlu ditunjukkan kepada sekolah-sekolah lain bahwa itulah kita. Selanjutnya, ini adalah komponen visi misi sekolah. Komponen visi misi sekolah itu yang pertama, tujuan strategis. Tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Jadi tujuan sekolah itu ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Yang berikutnya, nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu tahu, coba kira-kira sebutkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja. Enam profil pelajar Pancasila yang sudah diajarkan itu apa saja? Yang pertama, ya, beriman dan bertakwa. Selanjutnya, berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global. Yang berikutnya, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Itulah nilai-nilai luhur yang harus dijarahkan pada visi misi, yaitu visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Mungkin Kato bisa nyanyi bersama-sama.
profil pelajar Pancasila. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Jadi yang ada pada enam dimensi Profil pelajar Pancasila itu yang harus diterapkan. Yang berikut, keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas untuk keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga lain. Yang tadi saya sudah jelaskan itu, kita harus memberikan sesuatu yang berbeda dengan sekolah lain. Yang kita tampilkan, kita lihat dari bakat dan minat siswa, kita lihat dari kelebihan dari anak-anak kita yang menonjol itu, berarti kita harus tampilkan yang berbeda dengan sekolah lain. Yang tadi dijelaskan bahwa jika semua ada warna merah, kita ada warna kuning, di situ berarti disitulah sekolah kita. Yang berikutnya, landasan. Visi misi yang harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Jadi kalau mau dilihat untuk masalah akademik, kita sudah punya guru-guru semua pendidikannya S1, lalu ada guru-guru yang punya minat dan bakat yang menonjol yang sudah membawa anak-anak ke ada yang lebih bagus, sudah memberikan praktik-praktik yang lebih baik kepada anak-anak, kita sudah punya. Lalu yang menjadi tantangan itu masalah finansial, keuangan kita. Karena siswa kita sedikit, dana kita juga sedikit di sekolah. Namun kita yang dapat mengaturnya sedemikian rupa agar sekolah ini tetap berjalan dan tetap terlaksana visi misi yang telah kita susun secara bersama-sama. Jadi, harus berusaha. Kemudian mengenai infrastruktur, beberapa tahun yang lalu kan pemerintah sudah memperhatikan kita untuk ada perbaikan, ada rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, sehingga sekolah kita sudah agak baik walaupun masih ada ruangan yang masih rusak, tapi alhamdulillah sudah bisa, yang lain sudah bisa digunakan. Jadi kita harus punya semangat yang tinggi walaupun dengan keberadaan yang kurang-kurang, kita tetap berusaha untuk melaksanakan apa yang telah kita susun secara bersama-sama. Selanjutnya, tadi saya sudah jelaskan visi misi secara umum, visi misi sekolah secara umum, lalu sampai masuk pada komponen-komponen visi misi. Sekarang kita berhayal, membuka pikiran kita. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Kira-kira apa yang menjadi yang menurut Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Ya Pak, silakan Pak. Ya, menurut saya jika visi misi yang tidak jelas, berarti nanti pada akhirnya kita salah. Karena visi misi merupakan kompas arah untuk bagaimana kita memajukan sekolah ini ke sana. Dengan demikian, kalau memang tidak ada visi misi sekolah, maka kita tidak bisa terarah, kita punya kerjanya tidak terarah. Dengan demikian harus ada visi misi supaya sekolah ini bisa kita majukan itu sesuai dengan keinginan kita punya visi misi sekolah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nus. Menurut Pak Nus, jika sekolah itu tidak memiliki visi misi yang jelas, berarti
kita punya sekolah ini tidak terarah, proses pembelajaran kepada anak-anak juga tidak terarah, kemana sekolah ini akan dibawa, itu tidak ada punya arah dan tujuan yang jelas jika tidak sekolah ini tidak punya visi misi. Yang lain kira-kira, ya Bapak Ija silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin saya hormati, memang apa yang tadi dikatakan oleh Ibu itu merupakan hal yang benar, karena memang sekolah kalau tidak memiliki visi dan misi itu berarti bagaikan perahu yang berlayar tanpa tujuan. Jadi menurut saya mari kita sama-sama berkomitmen untuk melancarkan melanjutkan apa yang kita susun bersama, seperti bersama Ibu, bersama-sama dengan kita punya rekan-rekan yang lain untuk dapat menyelesaikan dan memberikan hal yang baik bagi kita punya visi dan misi ke depan. Mungkin itu Ibu yang bisa sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ija. Menurut Bapak Ija, jika sekolah itu tidak memiliki visi misi yang jelas, berarti ibarat perahu itu tanpa nakoda. Ketika kita naik perahu bahwa nakodanya tidak ada, berarti perahu itu akan terbang-ambing di lautan, entah mau arahnya kemana. Jadi dengan adanya visi misi itu berarti ibarat kita naik perahu itu ada nakodanya, berarti nakoda itu akan membawa kita sampai ke arah yang kita tuju. Iya, terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada yang lain? Pas, berarti kita lanjut. Ya. Tadi sudah dijelaskan visi misi, pengertian visi misi secara umum, apa itu visi misi secara umum, visi misi lembaga pendidikan secara umum. Sekarang ini kita masuk pada visi misi SD Negeri 178 Maluku Tengah. Visi SD Negeri 178 Maluku Tengah tahun ajaran 2023-2024 adalah terwujudnya generasi bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi dan cakap berteknologi. Jadi ada 4 karakter yang akan saya jelaskan di sini mengenai visi dan misi sekolah yang telah kita susun secara bersama-sama. Ya, ini adalah visi SD Negeri 178 yang pertama tentang yaitu bertakwa. Bertakwa itu berarti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cara bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan di sekolah kita ini alhamdulillah ada 3 golongan agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu. Walaupun berbeda-beda agama yang ada di sekolah kita ini, tetapi kita saling menjaga. Kita selalu bersama-sama, duduk bersama-sama, berikut bersama-sama. Kita tetap menjaga toleransi beragama. Kita telah memberikan kesempatan untuk masing-masing agama itu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi itu telah terlaksana pada SD Negeri 178 itu memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya yang dianut. Yang berakhlak. Berakhlak itu berarti perbuatan yang kita lakukan. Kalau beriman itu kan proses kita percaya kepada Tuhan. Sedangkan implementasinya itu ada pada akhlak yang kita harus lakukan. Jadi berakhlak yaitu mengimplementasikan penerapan profil belajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti penerapannya ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi kita sudah nyanyi sama-sama profil belajar Pancasila Indonesia itu apa? Yang itu yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu harus kita arahkan supaya rajin beribadah. Walaupun di sekolah kita sudah ajarkan, tetapi harus juga mengarahkan mereka di tengah-tengah masyarakat itu harus sopan, menghargai yang tua,
menghormati yang tua, menyayangi yang lebih muda, itu harus diterapkan kepada anak-anak diri kita. Yang berikutnya, berprestasi. Berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Jadi berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur suatu keberhasilan. Jadi prestasi itu merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Prestasi tidak hanya berkisar pada kemampuan kognitif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, pengembangan talenta, dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Jadi kita melatih mendidik anak-anak itu bukan hanya mereka berhasil itu dari kemampuan kognitif saja, tapi kita harus menggali talenta yang ada pada anak-anak itu, kelebihan-kelebihan mereka, bakat dan minat mereka itu harus perlu digali. Lalu tidak boleh ada unsur pemaksaan bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus pintar nari, kamu harus jadi pakar matematika. Itu tidak bisa dipaksakan, tetapi kita lihat minat, bakat dan minat anak yang mana yang menonjol, itu berarti kita harus kembangkan dia. Jadi jangan memaksa kehendak kita kepada anak, tetapi kita harus menggali talenta apa yang ada pada anak itu, harus kita kembangkan berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan bakat dan minat mereka. Yang berikutnya, di sini kan sudah 2 kelas yang menjalankan kurikulum merdeka. Di situ mereka sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan penggalian bakat dan minat. Selain itu juga, walaupun ada di kelas-kelas lain yang belum menjalankan kurikulum 2013, tapi mereka juga sudah melaksanakan hal itu. Mulai ajar anak menari, sudah menyanyi, itu sudah mulai ada penggalian bakat. Kita sudah mulai lihat, anak ini sudah bakatnya menari, ada ini yang bakatnya suaranya bagus, bisa dikembangkan. Jadi itu sudah terlaksana pada sekolah kami. Yang berikutnya, cakap berteknologi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita dituntut untuk mengikuti era perkembangan zaman. Jadi sekarang ini kita harus banyak belajar. Yang tadi saya bilang belajar, karena belajar itu sepanjang hayat, belajar tidak menentukan batas usia. Belajar, karena kita tidak bilang tidak boleh, tidak bisa. Ini kita dituntut untuk tetap mengikuti era perkembangan zaman. Sekarang ini zaman teknologi, zaman digital. Berarti kita harus berusaha untuk mengarahkan anak-anak kita itu untuk tahu. Mungkin di sini juga ada guru-guru kita yang sudah dilaksanakan. Ajar anak-anak sudah tes menggunakan HP berbasis Android, sudah ajar anak-anak berakses laptop. Itu sudah terlaksana di sekolah kita. Kedepannya mungkin dikembangkan lagi, bisa ajar anak-anak menggunakan Excel, menggunakan PowerPoint, itu perlu ditingkatkan. Jadi itu adalah misi sekolah kita yang harus kita laksanakan. Karena visi ini kita susun secara bersama-sama. Untuk keberhasilannya juga kita harus laksanakannya secara bersama-sama, saling mengisi. Karena kita manusia ini ada punya kelebihan, ada punya kekurangan. Saya sebagai kepala sekolah itu bukan semua itu saya tahu. Ada yang saya tahu, ada juga yang saya tidak tahu. Makanya di Bapak Ibu juga ada yang Bapak Ibu tahu, ada yang Bapak Ibu tidak tahu. Kita saling mengisi. Dari kelebihan dan kekurangan kita itu kita saling mengisi, maka kita akan kaya akan ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya kita masuk pada visi misi SD Negeri 178. Tadi saya sudah jelaskan tentang
visi, kita masuk pada visi. Misi sekolah itu adalah yang tadi saya bilang, misi sekolah itu adalah jalan jembatan menuju kepada visi. Jadi visi sekolah yang kita sudah buat tadi itu, keterlaksanaannya itu ada pada visi sekolah kita. Jadi langkah-langkah strategis apa yang kita dapat lakukan itu kita cantumkan pada visi misi sekolah agar tercapainya visi yang telah kita susun secara bersama-sama. Visi SD Negeri 178 Maluku Tengah itu yang pertama, membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan, dan 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan pada peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk visi yang pertama ini telah terlaksana di sekolah kita. Membiasakan tertib beribadah, kita sudah mengajarkan anak-anak tentang cara-cara beribadah, harus menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, memberikan kesempatan kepada mereka. Lalu senyum, sapa, salam, kita harus bersifat baik kepada siswa, menyambut mereka datang di sekolah itu dengan senyum, menyapa mereka, menyalami mereka agar hati mereka itu senang ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas. Jadi kita harus, anak-anak itu harus kita jaga hati mereka, karena sekali hati mereka tergores itu akan terbawa sampai mereka dewasa. Mereka ingat di benak mereka itu apa yang karena kita buat kepada mereka yang menyinggung perasaan mereka akan diingat, apalagi ini siswa SD. Jadi kita perlu menjalankan 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan itu kepada peserta didik, bukan saja kepada peserta didik, tapi juga kepada semua warga sekolah yang ada di sini. Jadi untuk keberhasilan visi yang kita sudah susun bersama itu, kita saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sebagai guru, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu harus mewujudkan misi ini agar visi kita bisa terlaksana. Yang kedua, mengembangkan rasa kepedulian, empati, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal maupun aktivitas sosial, lingkungan, kebangsaan, dan eksplorasi. Ya. Pengembangan rasa kepedulian dan empati. Kita sebagai guru harus peduli kepada siswa, berempati kepada siswa agar terlaksananya proses pembelajaran di kelas itu dengan baik. Kalau kita tidak peduli kepada siswa, lalu siswa itu mau dibawa kemana? Lalu selanjutnya aktivitas sosial lingkungan itu telah kita jalankan. Ada bakti sosial, ada Jumat bersih yang kita laksanakan di sekolah ini, kegiatannya sudah kita laksanakan di sekolah ini. Yang berikutnya, menyelenggarakan pembelajaran berbasis high order thinking skill coach. Jadi proses pembelajarannya itu mengarah kepada anak untuk berpikir kritis, berpikir kepada hal-hal yang kritis. Jadi sudah terbukti karena penyusunan soal. Jadi soal ulangan yang kita susun itu bukan harus soal itu susah sampai anak-anak itu tidak bisa menjawab, tapi memberikan soal kepada siswa itu supaya membuka wawasan mereka berpikir yang lebih bagus. Ada soal itu, ada narasinya, bukan susun soal itu cuma dasar negara kita adalah. Jadi membawa anak-anak itu bisa berpikir kritis. Yang berikutnya, membangun kemampuan literasi dasar, literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, kewarganegaraan, dan literasi finansial secara konsisten. Yang sudah kita jalankan di sekolah ini yaitu literasi baca. Kita punya program di sekolah ini, kita sudah mempergunakan perpustakaan. Anak-anak kita sudah ajar anak-anak masuk di perpustakaan itu
harus sopan. Ada tata tertib yang sudah diterapkan ditempel di dinding perpustakaan. Cara masuk di dalam perpustakaan, mengambil buku itu harus lewat petugas yang ada di perpustakaan. Lalu membaca harus tertib. Lalu kemudian kita punya program sekolah itu membaca secara serempak di setiap bulan berjalan itu pada hari Jumat. Itu sudah kita jalankan secara bersama-sama. Yang berikutnya memfasilitasi pencapaian pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil Pancasila dan ekstrakurikuler oleh peserta didik melalui pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar, perbaikan, pendampingan, pengembangan dan kerjasama dengan orang tua. Memfasilitasi pembelajaran intrakurikuler. Setiap program pelaksanaan pembelajaran di kelas itu kan tetap difasilitasi oleh sekolah. Dilihat dari memfasilitasi pencapaian pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil belajar Pancasila dan ekstrakurikuler oleh peserta didik melalui pemantauan perkembangan belajar, identifikasi masalah dan belajar, perbaikan, pendampingan dan pengembangan dan kerjasama dengan orang tua. Untuk pendampingan siswa sudah dilakukan oleh para guru untuk mendampingi siswa ketika siswa itu punya masalah belajar, punya masalah mental, itu semua sudah mengadakan pendampingan dengan orang tua. Sudah dilakukan pendampingan jika anak itu bermasalah, orang tuanya dipanggil di sekolah, kita memecahkan masalah secara bersama-sama. Ada juga yang sampai turun ke rumah-rumah siswa untuk mengadakan pendampingan dengan orang tua secara bersama-sama. Yang berikutnya, mengembangkan kemampuan berbasis teknologi informatik untuk menghasilkan karya original melalui pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil belajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa pengembangan kemampuan berbasis TI. Di sekolah ini kan sudah ada guru yang punya kelebihan. Kalau kita guru yang sudah 50 tahun ke atas itu kan kemampuan ICT-nya sudah mulai turun. Ada yang ini yang kita baru belajar. Kita belajar dari guru-guru yang baru-baru yang punya kemampuan ICT yang tinggi ini. Berarti kita yang sudah tua-tua ini banyak belajar dari mereka. Lalu mereka telah mengimplementasikan ilmu mereka itu kepada siswa. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ajaran anak tentang bagaimana mengakses laptop, bagaimana cara melakukan ulangan berbasis Android, itu sudah dijelaskan. Jadi itu adalah merupakan visi dari SD Negeri 178 Maluku Tengah. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk keberhasilan visi yang telah kita susun secara bersama-sama, jembatannya itu ada pada misi sekolah. Jadi apa yang kita impikan, yang kita angan-angankan untuk keberhasilan siswa itu terlaksananya itu pada misi sekolah. Jadi ada 6 poin misi sekolah itu yang harus kita kerjakan, harus kita laksanakan, harus kita implementasikan kepada siswa di sekolah. Selanjutnya, ini adalah program literasi. Ada program literasi, kita menggunakan perpustakaan, lalu baca serentak. Program membaca serentak di setiap bulan berjalan pada hari Jumat. Ini adalah literasi digital. Anak-anak sudah mulai ulangan menggunakan berbasis Android. Ekstranya itu melatih anak-anak menggunakan laptop. Ini kegiatan ekstranya. Kegiatan kepramukaan, ada bakti sosial, itu telah kita lakukan secara bersama-sama. Dari
penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan dari awal sampai pada visi, mulai dari visi misi sekolah secara umum, visi misi sekolah lembaga pendidikan secara umum, sampai kepada visi misi sekolah SD Negeri 178 itu yang sudah kita bahas itu. Mungkin ada sedikit membuka wawasan kita bahwa menurut Bapak Ibu, contoh tindakan konkret apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi sekolah kita. Mungkin ini Bapak Ibu harus semua menjawab, karena itu juga sebagai bahan masukan untuk saya untuk mengoreksi bahwa visi yang diterapkan itu mana yang belum, ada yang belum sempurna, supaya kita bisa mengevaluasinya, merevisinya secara bersama-sama. Nah, visi dan misi kita susun bersama-sama, berarti ketelaksanaannya juga bersama-sama. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan. Menurut Bapak Ibu, contoh tindakan konkret apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi sekolah. Jadi yang tadi yang sudah, yang apa yang belum, ya tadi kita sudah jelas, yang sudah itu apa, kira-kira yang belum kita lakukan itu apa. Saya kira semua guru harus memberikan masukan kepada saya, karena itu juga sebagai pelajaran buat saya. Ibu Bapak tolong kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman guru dan kepala sekolah yang saya hormati. Ini di sini saya akan memberikan salah satu contoh tindakan konkret apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi di sekolah kita. Jadi untuk saya khususnya, karena tahun ini kita sudah terapkan kurikulum Merdeka, maka yang saya akan kasih contoh atau mungkin bisa kita lebih lihat lagi Bu, selain akhlak pada anak-anak didiknya kita ini, yaitu tentang bakat. Karena di kurikulum Merdeka ini bukan lagi kita tuntut anak itu untuk pintar atau harus tahu apa yang kita ajarkan, tapi yang kita harus gali itu mereka punya bakat. Jadi bakat-bakat itu yang harus kita gali dan yang perlu kita lihat untuk anak-anak didik ini, apa saja bakat-bakatnya mereka dan apa yang mereka minati di mata pelajaran ataupun di hal-hal lainnya seperti kesenian. Jadi Ibu kalau bisa, kalau seandainya ada kelebihan dana tahun depan atau tahun berikutnya, saya bisa kasih saran bahwa kita bisa beli alat-alat untuk kesenian dan lain-lain. Maksudnya selain yang lain itu, supaya bisa kita lihat bakat-bakatnya anak-anak ini apa saja, selain yang harus kita tuntut memang akhlak, karena memang betul Ibu akhlak yang paling utama. Tapi selain itu juga kita harus lihat bakatnya anak-anak dari sejak dini, karena terang saya yang dari wali kelas 1 ini masih perlu banyak bimbingan dari yang lain, dan terwujudnya visi dan misi sekolah itu harus kita sama-sama mewujudkan apa yang siswa butuhkan dan sekolah butuhkan. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Mungkin yang tadi Ibu sampaikan tentang bakat dan mahasiswa itu di sekolah ini kan sudah kita jalankan untuk ajar anak-anak menari, menyanyi, tapi itu kan dengan alat musik yang sudah ada. Tujuannya maksudnya bisa beli alat musik yang anak-anak bisa pakai begitu.
itu Ya, merupakan tradisional iya, atau alat-alat tradisional ya kayak tradisional iya, di sini. kayak rebana, kayak Atau apa ya? itu ya Iya. ukulele, Ukulele. itu supaya anak-anak bisa belajar. Iya. Ya, terima kasih atas masukannya Ibu. Itu juga sebagai masukan buat saya untuk lebih diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, saya kira yang lain mungkin kasih masukan kepada saya itu supaya saya juga bisa tahu. Dan saya bisa ingat apa yang merupakan program yang belum terlaksana di sekolah ini. Terima kasih Bu. Mungkin hal-hal yang perlu kita lihat bersama menyangkut dengan kita punya keberadaan ini. Ya walaupun Ibu memimpin kami dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang ada, tapi yang kita lihat sekarang ini nih, kita punya anggaran dan finansialnya sangat minim, sehingga itu juga tergantung pada visi dan misi kita untuk tercapai itu perlu finansial yang cukup baik. Namun saya berterima kasih juga karena Ibu sudah membawa kami dengan walaupun yang kurang-kurang, tapi Ibu sudah membawa kami ke usahakan untuk bisa hidup. Yang jelas yang di sini hal-hal yang kita lakukan itu walaupun yang kekurangan, kita sebagai sekolah bahasa Barat juga sudah menjalani misi kurikulum merdeka, tetapi yang menjadi penilaian bagi saya itu kita punya problem belajar Pancasila itu. Walaupun yang kurang-kurang, tetapi Ibu sudah mengarahkan kami untuk bisa menjadi yang lebih yang agak sedikit selatan dan selatan untuk maju. Hal-hal yang kita lakukan ini sebenarnya semua itu sudah lakukan, tetapi terkendala dengan berbagai kendala yang seperti kita punya pengejauhan dalam sekolah ini juga sudah dilakukan, tetapi terkendala karena hama sapi orang ke sapi masuk dan makan. Sebetulnya semuanya itu sudah dilakukan, tetapi yang jelas kita punya ini. Yang belum kita lakukan itu adalah kita sebagai guru ini punya pemikiran visi dan misi ke depan itu harus kita lakukan dengan memberikan beberapa kriteria yang harus kita jalani supaya bisa memajukan sekolah kita dengan apa yang Ibu sendiri kehendaki, yaitu kita harus melakukan itu untuk mewujudkan visi dan misi kita bersama. Jadi hal-hal yang kita lakukan ini yang saya sarankan untuk Ibu mungkin ke depan juga selalu terakhir mungkin kita seperti ada besar keagamaan, karena kita ini pluralis, jadi kita mungkin bisa bikinkan sebuah kebersamaan terakhir dengan merayakan hari besar kita secara bersama-sama dalam sekolah ini, seperti Idul Adha, seperti Maulud Nabi dan lain-lain sebagainya. Dan kalau Natal dan juga kita punya yang lain. Itu sudah disampaikan untuk Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Meja. Bapak Agus juga mungkin ada. Bisa. Ya, terima kasih atas kesempatan Ibu buat saya diberikan ke Ibu yang jelas konkret. Contoh terhadap konkret apa yang harus kita lakukan untuk sekolah ini. Dengan demikian kita ulangi apa yang kemarin Bapak melanjutkan saudara Bapak Ishak Teguh penyampaian tadi bahwa menyangkut dengan itu harus didekatkan, diwujudkan lewat apa ibadah atau hari-hari Natal, hari Maulid atau hari ibadah keagamaan lainnya itu harus dinyatakan. Walaupun kita punya kondisi finansial yang memang kecil, tetapi sebenarnya kita harus punya solusi untuk mengatasi menambah keuangan kita itu. Saya minta supaya bisa. Memang ini sekolah bukan sekolah agama ini ya, bukan sekolah IPK, tapi ini sekolah pemerintah. Tetapi kalau bisa, misalnya dengan Indonesia kurang tadi, kita buat semacam ibadah uji usku, supaya kolektanya itu bisa kita tampung untuk membuat apa? Kita punya acara-acara tadi, bisa Maulid, bisa kita Natal, itu kita bisa tambah dengan mungkin kita bukan bantuan-bantuan dari masyarakat dengan cara bagaimana solusi jadi
minta maaf kalau tidak berkenan lagi, saya minta maaf karena itu contoh kita punya hal konkret yang harus kita nyatakan dengan dana terbatas yang demikian, solusi seperti itu. Mungkin ada lain juga yang bisa kita raih untuk mensukseskan kita punya hari-hari itu supaya itu secara nyata orang datang lihat kan gitu. Lalu saya lebih utama juga dengan akhlak itu penting Ibu. Jadi saya juga memang selama ini kita sudah terapkan Ibu. Kita tidak terlalu ini. Jadi saya rasa berfungsi kita punya Pak Peggy yang saya selalu juga itu dengan itu pembelajarannya seperti itu. Membuat anak-anak itu taat dan takut pada guru. Bukan takut tapi mereka setia ya taat takut tapi taat kepada guru. Dengan demikian kita menyatakan sebenarnya akhlak itu penting. Katanya semua harus mendukung hal ini sehingga anak-anak itu karena nanti citranya ke sana, citra apa yang mereka di sana di SMP. Citra tadi bukan citra mereka dan citra itu dinambahkan di sana. Oh ini anak-anak SD 178 punya murid-murid, mereka baik-baik semua, alatnya baik. Jadi saya rasa alat itu penting. Bakat dan minat atau berprestasi itu kita tingkatkan di sini. Kita sudah buat hanya minta supaya setiap kegiatan-kegiatan itu harus dibuat dengan dokumentasi yang memang sesuai dengan zaman ini. Terima kasih. Terima kasih yang sudah memberikan masukan buat saya. Mungkin hampir sama saja antara Pak Sir dan manusia menyangkut dengan alat dan mental anak di sekolah yang baru dibina. Yang memang sini sudah kita jalankan, mengarahkan anak-anak untuk bagaimana cara beribadah dengan baik sudah dilaksanakan, tapi harus ada pemantauan juga dari guru. Lalu melaksanakan kegiatan keagamaan seperti Maulid, Natal harus dilaksanakan di sekolah ini. Ya itu juga menjadi masukan karena memang selama ini saya bertugas di sini belum pernah melaksanakan kegiatan keagamaan karena tahun-tahun yang lalu itu di anggaran komite anggaran dana pos itu tidak dianggarkan untuk kegiatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Makanya untuk pelaksanaan itu kita tidak jalan karena di sini siswa kita sedikit. Lalu untuk mau paksakan untuk minta dari orang tua itu saya juga masih agak ragu di sini. Kemudian mungkin kedepannya kita usahakan supaya bisa, tetapi itu dijalankan sesuai dengan apa yang diusulkan kepada saya, dan itu menjadi catatan buat saya untuk tetap dilaksanakan. Itu saya maksudnya untuk kita dari orang pemuda itu masih, tetapi misalnya kita punya karya seni apa yang kita sebut dalam bilang apa begitu Ibu, di saat naik kelas kita jual atau tawarkan kepada mereka supaya dana itu kita kumpulkan dan kita buat untuk itu Ibu, untuk kita punya rencana buat merayakan hari apa keagamaan itu. Terima kasih barangkali itu. Kalau mau dilihat yang itu kita sudah jalan sebenarnya. Kita kan dulu punya muatan lokal itu kan berbasis pertanian. Kita sudah tanam tanaman, kemudian hasilnya kita jual untuk orang tua, itu sudah sebenarnya sudah dilakukan, tapi pelaksanaannya itu kan di kelas masing-masing, untuk dananya itu untuk pengelolaannya di kelas, bukan secara umum yang dipakai untuk keseluruhan siswa. Itu masing-masing kelas yang dia kelola dana itu untuk kebutuhan kelasnya masing-masing. Jadi itu memang sudah dilaksanakan, tapi masih bersifat di kelas. Tapi untuk sampai penjualan hasil karya itu kan belum. Kemarin kan kita bikin tabel meja, tapi masih tetap digunakan untuk keperluan sekolah. Bikin bunga, dan untuk menjualnya itu untuk memasarkan itu kan belum bisa. Masih kita gunakan untuk keperluan sekolah.
Insya Allah mudah-mudahan tahun depan tahun berikutnya kita akan buat karya-karya anak-anak itu. Kemarin kan di sini kita punya apa programnya mengelola bahan-bahan bekas dari plastik. Itu kan kita sudah bikin dari rumah. Nah, jadi kedepannya kita bisa bikin banyak supaya bisa dipasarkan kepada orang tua siswa. Kayak bikin nanti pada saat penerimaan lapangan pendidikan dibikin kayak lelang begitu kan? Kayak bisa mungkin dari dana itu kita bisa jadikan sebagai modal kita untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa didanai oleh dana pos. Selanjutnya terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Nah, yang menjadi catatan dari saya akan dibacakan. Ibu modal dia kan bisa Terima kasih. Sesuai dengan contoh konkret atas yang apa yang sudah diusulkan dari YouTube, saya kira bisa, harus seperti ukulele dan lain-lain. Kalau bisa, kalau sudah dilakukan seperti itu, bagaimana dengan Katong sebagai guru? Kalau Katong sudah mengupayakan dapat itu ukulele, lalu kalau saya ada guru yang mengajar, bagaimana? Sebab itu harus dijembatan oleh guru. Jadi kalau sudah ada ukulele, harus guru ajar itu. Sebab kalau ada juga, tapi kalau saya ada yang melatih orang, berarti percuma saja. Bagaikan tadi seperti buang garam di laut. Itu saja tadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nik atas masukannya. Itu kan ada tadi di misi kita. Di misi kita itu ada memfasilitasi pencapaian pembelajaran intrakurikuler sebagai pengembangan profil belajar Pancasila dan ekstrakurikuler oleh peserta didik melalui pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar, perbaikan pendampingan, pengembangan dan kerjasama orang tua. Nah, di sini jika memang kita punya program misalnya belajar mengajarkan anak-anak untuk menari, mengadakan pengadaan alat-alat musik seperti ukulele. Kalau di guru ini kita gurunya tidak ada yang tahu memainkan alat musik tersebut, berarti kita bisa komunikasi dengan orang tua. Ada orang tua yang punya kelebihan, yang ada punya bakat untuk mengajarkan anak-anak untuk memainkan alat musik tersebut, berarti kita akan panggil. Nah, selain guru ada di sekolah juga mungkin ada pegawai kan, ada penjaga sekolah yang dia punya bakat memang bisa ini, berarti kita bisa ambil untuk melatih anak-anak untuk mengajar anak untuk memainkan alat musik tersebut. Jadi terima kasih Bapak Nini atas masukannya itu, karena kita mau mengadakan sesuatu itu harus ada yang bisa memainkannya tuh. Jadi kalau tidak ada yang bisa memainkan, kalau kita bawa lalu taruh begitu saja, mubazir itu tidak bisa digunakan, anggap saja itu buang-buang uang, kali untuk apa? Jadi harus ada yang memfasilitasinya, gitu. Jadi terima kasih atas masukannya. Mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan? Ya, kalau sudah berarti lanjutkan saja. Lanjutkan. Tadi sudah banyak masukan kepada saya yang apa yang belum terlaksana di sekolah ini. Kita masuk pada refleksi. Refleksi kita yaitu apa sih yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak visi misi yang saya sampaikan. Jadi apa yang tadi banyak-banyak yang tadi saya sudah jelaskan itu kira-kira apa yang dapat diperoleh dari yang materi yang sudah saya sampaikan. Kira-kira apa yang dapat diperoleh? Jadi tentang visi, misi, bagaimana cara mengimplementasinya itu,
Itu kira-kira yang Ibu sudah pahami yang dapat diperoleh itu kira-kira yang mana? Coba. Jadi sabar, harus makan. Kebetulan ada lagi di belakang. Oke, terima kasih Ibu. Setelah kami mengikuti hampir 1 jam ini, apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, apa sih yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak visi misi yang saya sampaikannya. Ibu terima kasih cukup baik untuk kami, dan hal-hal yang belum kami tahu kami sudah boleh mengertinya. Semoga apa yang Ibu sampaikan buat kami ini bisa bermanfaat buat kemajuan sekolah kita ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Nus. Ya, mungkin berikutnya. Ya, terima kasih Ibu kita sampaikan, dan kita bersyukur bahwa di hari ini kita sudah memanfaatkan visi dan misi yang telah disampaikan. Menyimak dari apa yang tadi kita sampaikan, yang Ibu sampaikan, menurut perasaan saya itu Ibu berhasil keberhasilan kita semua. Ya, kemudian kita peroleh itu semuanya Ibu sudah memberikan bagi kami. Nah, puji Tuhan, memang ini sangat baik bagi kita. Kita punya perasaan ialah, atau kita punya perasaan itu bisa setelah mengerti, kita memahami apa yang telah diberikan dan akan kita lakukan sesuai dengan kita punya ke depan. Terima kasih. Setelah menyampaikan itu apa yang diperoleh dari tadi, yang mungkin Bapak Ibu belum tahu tentang apa itu visi, apa itu misi, tujuan dari visi dan misi itu apa, sekarang Bapak Ibu sudah tahu. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Ini menyangkut dengan perasaan yang dirasakan. Saya harap semuanya bisa menyampaikan, karena ini menyangkut dengan perasaan, jadi semua harus menjawab apa yang dirasakan pada saat mengikuti kegiatan ini. Berarti harus memberikan jawaban kepada saya bahwa yang rasa yang selebih yang setelah penjelasan Ibu itu apa yang saya rasakan. Nah, mulai dari di depan. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, saya merasa senang dan rasa bersyukur bahwa visi dan misi yang Ibu berikan bagi saya sudah mengerti dan sudah bisa jalankan itu dalam kehidupan saya, dan saya akan mengerahkan itu kepada anak-anak saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Emma. Berikan aplaus untuk Ibu Emma. Ibu Min, bagaimana perasaan? Ya Ibu, ini menyangkut perasaan. Ya, Berarti kalau menyangkut perasaan senang dan sudah mengerti tentang apa yang diutarakan oleh Ibu tentang misi, visi dan misi. Dan sekarang kita terus tahu visi itu apa, misi itu apa. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Min. Selanjutnya Bapak Nus, perasaannya bagaimana? Tadi sudah Bapak Nus tadi sudah. Bapak Nih. Bapak ini. Kali untuk kita tuh dalam menyampaikan misi dan visi dan misi sekolah yang disampaikan oleh kepala sekolah, memang kita sangat berterima kasih, karena perasaannya itu begini Ibu, selama kita bertugas di sini dari kepala sekolah sampai kepala sekolah, baru pernah terjadi di hari ini kepala sekolah SD 178 melakukan hal yang seperti ini. Itu sangat bangga bahwa memang kalau punya sekolah yang punya kemajuan ada. Sebab selama kepala sekolah belum ada ini, memang betul bahwa belum ada masa-masa dulu itu belum ada sampai macam sekarang masuk dalam teknologi. Tapi kita bersyukur bahwa dengan Ibu sekolah ini mulai maju dan berkembang. Dan kalau perasaan kita itu
Dan kita juga tahu bahwa sebagai penjaga sekolah apa yang kita bisa lakukan di sekolah ini. Dengan kita tugas, ada banyak yang kita lakukan itu sesuai. Tapi dengan jalan ini maka semua yang ibu sampaikan kita juga bisa tahu. Semoga apa yang disampaikan ini sebagai ibu kepala sekolah adalah kepala sekolah yang sukses dan benar-benar akan membawa kepada bapak ibu guru termasuk dalam kesuksesannya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bapak Nim atas perasaan, atas apa yang dirasakan dari apa yang tadi disampaikan itu. Dari seluruh guru itu merasa tenang, ya, merasa senang karena selama ini juga kan belum pernah ada visi dan misi kita susun saja bersama-sama, tetapi tidak pernah mempresentasikan seperti hal ini. Jadi cuma kita susun saja, pada saat kita susun itu, kita tetapkan ini visi kita, ini misi kita, tapi tidak dipresentasikan. Baru pernah terjadi hari ini, mungkin tetap akan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Ada pelaksanaan seperti ini. Ya. Mungkin sudah banyak yang beta berikan kepada Bapak Ibu, sudah banyak masukan-masukan yang Bapak Ibu berikan kepada beta di hari ini. Semoga apa yang beta sampaikan buat Bapak Ibu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat diterapkan kepada siswa pada proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, dan pada kegiatan intrakurikuler di luar kelas bisa dilaksanakan, lalu menjadi masukan-masukan juga buat saya untuk melengkapi segala kekurangan saya di kedepannya. Ya. Mungkin ada sedikit pesan dari saya bahwa kita tidak boleh hanya bermimpi, tetapi kita harus bangun dari mimpi, karena visi itu adalah mimpi yang bukan hanya ditulis, dibaca, dan dipelajari, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di tempat-tempat kehidupan masyarakat. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, karena segala kelebihan itu ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Kekurangan itu ada pada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.